Pemirsa, tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membantah tuduhan jaksa KPK terkait dugaan penerimaan fee percepatan keberangkatan haji sebesar $271.500 Amerika Serikat. Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas angkat bicara menanggapi surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum KPK pada sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji. Pihaknya membantah keras tuduhan penerimaan fee percepatan haji sebesar $271.500 Amerika Serikat atau senilai 4,8 miliar rupiah. Kuasa hukum Yakut menilai tuduhan penerimaan dana tersebut hanya didasarkan pada asumsi. Tuduhan itu tidak didukung rincian seperti waktu, lokasi maupun skema penyerahan uang yang jelas. Ini juga tiba-tiba nggak jelas dikatakan bahwa Gus Yakut menerima 271.000. Nah, tidak ada penjelasan secara rinci bagaimana uang itu diperoleh, bagaimana menyerahkannya, di mana menyerahkannya. Jadi pengenaan ya, penyebutan adanya penerimaan 271.000 itu ya dirasakan ya kelihatan sekali hanya untuk menyambungkan agar Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Menanggapi pernyataan kubu ex-Menak Yakut Khalil Qomas yang mengklaim tidak ada aliran dana yang masuk, KPK menegaskan kesiapan untuk membuka seluruh bukti material di persidangan. Tim jaksa penuntut umum KPK akan menghadirkan saksi ahli dan saksi kunci untuk membuktikan transaksi ilegal dalam perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji. Terkait dengan dakwaan yang dibacakan hari ini tentu nanti akan bergulir dalam proses pembuktiannya dan juga untuk menghadirkan para saksi guna membuktikan pembuktian tersebut mulai dari proses awal ya, pemberian kuota haji tambahan tersebut, kemudian bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam proses pembagian kuota haji dari 92%, 8% menjadi 50%, 50%. Mekanisme itu tentu nanti juga akan dipaparkan dalam rangkaian persidangan. Kemudian bagaimana setelah kuota haji tambahan 8.000 pada tahun 2023 dan 20.000 pada tahun 2024 itu setelah dilakukan pembagian, bagaimana proses distribusinya. Ini tentu nanti juga akan diuraikan secara utuh. Pemirsa, kasus korupsi kuota haji yang menjerat ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memasuki babak baru. Yakut didakwa menerima uang $271 Amerika Serikat. Dan untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum ex-Menak Yakut, Dodi S. Abdul Qadir, dan mantan penyidik KPK, Lakso Anindito. Selamat malam, Pak Dodi dan Mas Lakso. Selamat malam, Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva, Pak Dodi, apa kabar? Ya, Bu Lakso, kabar baik, salam sehat. Baik, saya mulai dari Pak Dodi. Pak Dodi, kenapa Gus Yakut merasa tidak menerima Rp1 pun? Padahal dalam dakwaan disebutkan klien Anda menerima aliran uang $271.500. Pak Dodi. Ya ini sesuai dengan juga pasal yang dikenakan di dalam dakwaan Yakut ya. Seseorang kalau memang menerima uang, kan ada pasalnya, gratifikasi atau suap. Nah ini tidak dimasukkan. Jadi ini juga menunjukkan bahwa KPK tidak konsisten. Maka dia nanti merasa tidak perlu membuktikan adanya alat bukti sesuai dengan KUHP ya, mengenai adanya penerimaan uang. Karena di dalam proses pidana, alat bukti itu sudah ditemukan terlebih dahulu, bukan baru dicari-cari. Nah, kalau ini kan dia hanya menyebutkan bahwa seseorang menyatakan sudah menerima. Mengenai hal ini kami sudah tulis surat kepada pemeriksa keuangan untuk minta dikonfirmasi. Tapi BPK waktu itu tidak bisa mengkonfirmasi karena menurut BPK dia juga hanya menerima keterangan dari orang yang tidak bisa diuji. Itu sudah ada, surat ke BPK sudah ada dan berita acara pemeriksaan di BPK sudah ada. Jadi kalau mengenai uang ini ya tidak pernah ada kualifikasi barang bukti sesuai dengan KUHP. Oleh karena itu juga kami bisa memahami bahwa KPK tidak berani menerapkan pasal suap dan gratifikasi di sini. Nah, kalau kemudian yang diuji
adalah keputusan Menteri Agama mengenai penetapan kuota tambahan, itu kan ranahnya sudah ranah Undang-Undang 30 2014. Oleh karena itu KPK dalam hal ini, dalam kasus ini saja ya saya melihat mencampur adukan ya antara pengujian mengenai kewenangan Menteri Agama yang jelas diberikan oleh undang-undang menetapkan alokasi kuota tambahan. Jadi ada kewenangan menteri. Nah, KPK tidak berhak memeriksa apakah bagaimana menteri menggunakan kewenangannya, karena itu adalah ranah Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, oleh karenanya untuk menyambung-nyambungkan ya seakan-akan dibuatlah narasi bahwa Gus Yakut menerima 271.000. Nah, mengenai hal ini dari awal sudah didengung-dengungkan. Oleh karenanya kami pernah mengirim surat ke Badan Pemeriksa Keuangan dan kemudian kami diundang ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengklarifikasi hal ini, dan saat itu BPK menyatakan tidak dapat mengklarifikasi kebenaran adanya pemberian uang. Nah, kalau kemudian mengenai mekanisme tadi yang dikatakan, mekanisme penentuan siapa yang berangkat atau siapa yang tidak berangkat dan adanya jual beli kuota, ini kan dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Jelas di situ ada orang-orangnya, siapa yang menerima uang, siapa yang membayar uangnya, ya. Tetapi semua yang terlibat di sana justru tidak dituntut kesalahan apapun. Artinya ini kan menyalahi asas pidana. Tiada pidana tanpa kesalahan. Construction the school. Kalau orang nggak berbuat, jadi perbuatan pengusaha penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan jual beli kuota, tapi kesalahannya ditimpakan ke Gus Yakut. Nah, untuk menyambungkannya dibuatlah narasi seakan-akan Gus Yakut terima uang. Ya padahal kalau dia terima uang udah ada pasalnya, pasal suap dan gratifikasi. Baik, Nah inilah sampai situ dulu. campur aduknya dakwaan di sini sangat berbeda dengan perkara-perkara KPK yang lain. Karena KPK yang lain semua jelas, uangnya yang diterima jelas, yang disita jelas. Nah perlu diketahui bahwa sudah digeledah oleh KPK. Gus Yakut hanya yang disita cuma laptop ya sama paspor, nggak ditemukan adanya uang 1 sen pun nggak. Tidak ada, emas tidak ada. Ya, Yakut klaim tidak menerima 1 sen pun, tidak menerima 1 rupiah pun. Akan sulit tidak bagi KPK untuk membuktikan dakwaannya yang menyebut Yakut menerima ratusan US dollar. Mas Lakso. Ya, terima kasih banyak Mbak Eva. Jadi saya melihat ada 3 hal yang penting ya untuk kita pahami bersama terkait dengan kasus ini. Sah-sah saja dari kuasa hukum, dari Gus Yakut itu mewacanakan soal penerimaan 1 rupiah pun tidak ya, karena memang itulah memang fungsi dari kuasa hukum dan itulah memang hak dari terdakwa untuk bisa menjelaskan publik. Tapi hal yang perlu saya luruskan, yang pertama dalam kasus ini KPK itu ada 2 jenis kasus. Yang pertama adalah case building, yang kedua adalah operasi tangkap tangan atau yang dikenal sebagai OTT. Dalam kasus-kasus case building, KPK tidak pernah hampir menerapkan kasus yang menggunakan pasal suap atau gratifikasi. Tetapi KPK selalu menggunakan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sekarang menjadi pasal 603 dan 604 di dalam KUHP. Nah, pasal inilah yang dikontorsikan oleh KPK untuk bisa menjerat Gus Yakut. Jadi ini adalah soal korupsi kebijakan. Ketika bicara soal korupsi kebijakan, maka di sini sama sekali yang kedua tidak ada kewajiban KPK untuk membuktikan apakah ada penerimaan atau tidak ada penerimaan. Kenapa? Karena unsur di pasal 2 dan pasal 3 tidak mensyaratkan hal tersebut. Kenapa seperti itu? Ada landasan filosofisnya. Pada saat pasal ini dibangun, dulu pada saat darurat militer, banyak korupsi itu terlihat dari satu sisi melalui kebijakan yang diambil. Tidak melalui prosedur yang proper dan lain-lain. Inilah yang kita lihat sebagai pengalokasian 50% tadi. Jadi saya melihat justru disinilah tetap dari inti apa yang sedang didakwakan oleh KPK. Kenapa? Karena proses untuk membuktikan korupsi yang terjadi lama dan korupsi kebijakan itu tidaklah mudah. Kenapa tidak mudah?
Karena di sana yang menjadi fokus itu bukan adanya transfer atau perpindahan uang, tetapi bagaimana kebijakan tersebut dibuat sehingga itu menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, titik inilah yang harus menjadi inti dari perhatian publik dalam melihat kasus ini. Karena KPK untuk suap lampau atau pemberian lampau itu hanyalah untuk mendukung pembuktian dari mens rea. Tapi mens rea itu tidak satu-satunya dibuktikan dengan adanya penerimaan suap atau gratifikasi. Itu yang kedua. Sehingga yang ketiga, sangat wajar untuk suap yang terjadi 2023 sampai 2024, korupsi kebijakan yang terjadi di masa lalu, itu ketika KPK melakukan penggeledahan, itu tidak akan menemukan bukti-bukti yang kaitannya dengan uang. Karena uang itu pasti sudah dibelanjakan, uang itu sudah diberikan. Apalagi dalam korupsi kebijakan, pemberian itu hampir tidak pernah dilakukan langsung kepada pembuat kebijakan. Tapi dia melalui layering-layering yang dilakukan khusus, dan pengambilan keuntungan tidak selalu perpindahan uang. Tetapi dia bisa jadi adalah adanya kerjasama antar perusahaan atau korporasi yang terjadi. Inilah yang disebut sebagai white collar crimes. Jadi dari tiga hal tersebut, saya melihat bahwa dakwaan KPK sudah cukup solid untuk bisa menjerat Gus Yakut di dalam kasus ini. Dan inilah sebetulnya menjadi satu kunci bahwa pembuktian kasus ini kita akan lihat di pengadilan. Dan melihat dari konstruksi dakwanya, saya melihat bahwa KPK sudah memiliki bukti yang solid. IM 57 konsisten untuk terus mendorong bahwa kasus ini untuk berjalan. Apalagi kita mengetahui bahwa Gus Yakut itu pada sejarahnya itu memiliki jejaring politik yang sangat kuat. Nah, inilah yang menjadi pembuktian pada kasus ini. Baik, kalau Mas Lakso sampaikan ini adalah korupsi kebijakan, tetapi ada statement tadi Pak Dodi dari Pak Yakut yang menerima orang lain tapi yang didakwa sayang. Nah, apakah sebagai Menteri Agama saat itu Pak Yakut tidak tahu adanya penyimpangan atau kong kali kong terkait dengan pembagian kuota haji? Pak Dodi. Sebelum saya masuk ke sana, perlu dipahami bahwa cara-cara penegakan hukum yang berdasarkan asumtif yaitu sudah ditinggalkan karena sudah banyak akibat-akibat terjadinya pengenaan tindak kriminal kepada proses kebijakan, banyak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, kepentingan tujuan tertentu. Oleh karenanya pembuat undang-undang telah membuat kitab undang-undang hukum pidana baru, kitab undang-undang hukum acara yang baru, di mana tidak lagi diperkenankan menggunakan asumsi. Kemudian juga mengenai mens rea itu menjadi suatu unsur yang harus dibuktikan saat ini. Dan kemudian juga sudah dibuat undang-undang penyesuaian pidana khusus untuk pidana yang bersifat sektoral yang sudah diatur, itu harus diperiksa terlebih dahulu berdasarkan kompetensi untuk menguji kebijakan tersebut. Baru apabila kemudian itu sudah ditemukan adanya kesalahan, ada unsur perbuatan melawan hukum yang ada predikasi adanya pelanggaran hukum, baru bisa diproses kepada tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita lihat di dalam penegakan masalah kuota ini kelihatan KPK setengah hati dan terkesan melindungi praktek-praktek yang sebenarnya harus dibongkar. Di dalam dakwaan saja sudah terlihat adanya penyembunyian beberapa fakta. Misalnya tahun 2022, 2003 itu disebut bahwa pengurusan proses kuota tambahan itu dilakukan oleh Menteri Agama, jelas di state di sana. Tapi di 2024 cuma disebut pemerintah Indonesia mengurus kuota tambahan. Kenapa tidak disebut siapa orangnya? Dan jelas Pak Yakut sebagai Menteri Agama tidak diikutsertakan dalam proses mendapatkan kuota tambahan. Jadi tidak ada. Nah, siapa yang punya mens rea mengenai kuota tambahan? Jelas di situ bisa terlihat Itu yang pertama. Dan yang kedua, kuota, jual beli kuota tambahan. Ini pelaku-pelakunya tergambar di sini di dalam dakwaan. Siapa yang melakukan, siapa yang menerima uang. Bahkan ada BAP dari pejabat tinggi yang mengurus mengenai urusan haji.
Di dalam BAP-nya jelas dia ada pengakuan menerima uang, di dakwaan hilang. Nah, ini perlu dicatat di dalam KUHP yang baru, ya, penghalangan proses pengadilan itu diatur di dalam pasal 278, bukan hanya terhadap advokat atau orang lain, orang biasa, tapi terhadap aparat penegak hukum yang menghilangkan atau menyembunyikan fakta. Nah, ini jelas kalau dilihat bahwa dakwaan ini cukup lengkap, seakan-akan kelihatan cukup lengkap, tapi ada kesan kesengajaan untuk melindungi orang tertentu. Sebut saja nama Fuad, ya. Baik, saya ingin Mas Lakso tanggapi, betulkah dakwaan Yakut asumtif atau solid seperti yang Anda sampaikan? Singkat saja Mas Lakso, mohon maaf Pak Dodi, waktu kita terbatas. Oke, saya melihat bahwa sebetulnya kalau kita melihat ya dari runtutan yang ada di situ sangat jelas bagaimana pembuktian setiap unsur yang ada di dalam pasal 603 ya, ataupun nantinya ketika menggunakan pasal 604 Undang-Undang KUHP yang sebetulnya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor zaman dulu. Saya melihat di sana kronologi sudah lengkap dan sebetulnya apa yang ingin dikatakan bahwa ini adalah korupsi kebijakan sudah lengkap. Soal apakah memang ada yang belum terungkap atau tidak, disinilah apa yang dilakukan oleh KPK dalam konteks pengembangan kasus. Nantinya KPK akan menjabarkan dalam persidangan dan itu yang akan menjadi satu modal untuk bisa menentukan siapa lagi pihak yang akan dan seharusnya bertanggung jawab. Jadi saya melihat Mbak Eva, sebetulnya dakwaan KPK ini sudah sangat solid. Dan yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana publik dapat melihat bahwa di sini, kasus ini adalah soal korupsi kebijakan. Dalam korupsi kebijakan, pembuktian apa yang disebut sebagai mens rea itu tidak hanya satu-satunya dilakukan melalui adanya perpindahan uang. Karena dalam korupsi kebijakan, sekali lagi, itu proses untuk bisa memanipulasi, menguntungkan diri sendiri, itu dilakukan secara lebih manipulatif. Itulah kenapa kalau kita bicara korupsi di BUMN, korupsi di pemerintahan dan lain-lain dalam konteks kebijakan, itu terjadi di masa lampau dan didasarkan pada satu case building. Kita nantikan bersama pembuktiannya di persidangan ya. Terima kasih Pak Dodi dan Mas Lakso sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.